Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Bayu Nugroho, Widya Iswara pada BPSDMD Provinsi Banten. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang disiplin PNS. Disiplin PNS merupakan bagian dari manajemen PNS, di mana setiap PNS wajib tahu tentang disiplin PNS ini, apalagi mereka yang berkedudukan sebagai pejabat struktural. Kenapa? Karena pejabat struktural memiliki tugas juga untuk melaksanakan pembinaan disiplin PNS. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita sama-sama kupas hal-hal yang terkait dengan disiplin PNS. Khususnya pada video kali ini, secara lebih spesifik saya akan bahas tentang jenis-jenis hukuman disiplin PNS. Jenis-jenis hukuman disiplin PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS terdiri dari 3 jenis, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan terdiri dari 3 tingkat, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian untuk hukuman disiplin sedang terdiri dari 3 tingkat juga, yaitu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Kemudian pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Dan kemudian yang ketiga adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Untuk hukuman disiplin berat terdiri dari 3 tingkat juga, yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kemudian pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 juga diatur tentang hukuman disiplin atas perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam 1 tahun, atau kalau kita sering menyebutnya bolos ya. Nah, bolos ini diatur berapa hari dia seorang PNS membolos dan apa jenis-jenis hukuman disiplin PNS-nya. Apabila ada seorang PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 hari kerja, maka hukuman disiplinnya adalah teguran lisan. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 sampai dengan 6 hari kerja, maka hukuman disiplinnya adalah teguran tertulis. 7 sampai dengan 10 hari kerja, hukuman disiplinnya pernyataan tidak puas secara tertulis. 11 sampai dengan 13 hari kerja, hukuman disiplinnya pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Tidak masuk kerja selama 14 sampai dengan 16 hari kerja tanpa alasan yang sah, hukuman disiplinnya adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 sampai dengan 20 hari kerja, hukuman disiplinnya pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 sampai dengan 24 hari kerja, hukuman disiplinnya adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kemudian 25 sampai dengan 27 hari kerja, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 hari kerja atau lebih, hukuman disiplinnya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Apabila seorang PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja, maka hukuman disiplinnya berbeda dengan yang tadi. Sesuai dengan pasal 11 ayat 2 huruf D disebutkan bahwa PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 hari kerja berturut-turut secara terus-menerus, maka hukuman disiplinnya adalah langsung hukuman disiplin berat, yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pada pasal 55 ayat 1 juga disebutkan bahwa PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya. Nah, ini adalah salah satu pasal yang penting untuk kita pahami agar kita sebagai PNS maupun para atasan bisa memberikan hukuman disiplin yang tepat sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya, yaitu terkait dengan
adanya ketentuan ini bahwa sekali lagi PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, demikian secara singkat video tentang jenis hukuman disiplin PNS ini. Untuk selanjutnya, Ibu dan Bapak bisa mempelajari secara lebih rinci yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Atau Ibu dan Bapak juga bisa mempelajari dari sumber-sumber lain dan juga dari bahan-bahan yang sudah kami siapkan di dalam microlearning BPSDM ini. Selamat belajar Ibu dan Bapak, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.